Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad Fahmi Rizal. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisa perkembangan media sosial dengan penggunaan iklan. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembicaraan, apa sih media itu? Media merupakan suatu alat ataupun sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari komunikator kepada komunikat. Nah, media sendiri itu untuk saat ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah media cetak, terus media elektronik, dan yang ketiga adalah media baru ataupun media online. Dikutip dari kompas.com, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa dari tahun 2020. Sedangkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 107 juta jiwa dengan penggunaan rata-rata sekitar 3 jam 14 menit per harinya. Berikut ini adalah tabel aplikasi media sosial yang paling populer di Indonesia. Peringkat pertama diduduki oleh YouTube dengan persentase mencapai 93,8%. Disusul oleh WhatsApp dengan 87,7%. Dan nomor 3 ditempati oleh Instagram dengan persentase mencapai 86,6%. Dengan persentase yang sangat tinggi tersebut, maka produser iklan ataupun para perusahaan pengiklan itu melihat sebuah potensi yang sangat besar ketika media sosial digunakan untuk tempat beriklan. Adapun dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial untuk iklan adalah semakin banyak orang melihat iklan pada media sosial, maka semakin besar pula potensi khalayak umum untuk mengetahui brand tersebut. Semakin banyak orang melihat iklan, maka semakin banyak pula orang yang mengunjungi website dari produk tersebut. Adanya peran dari big data pada media sosial tentunya dapat mempelajari perilaku konsumen, serta dapat memilih konsumen mana yang tepat untuk iklan produk tersebut. Adanya fitur komentar pada media sosial tentunya membuat konsumen lebih mudah untuk bertanya ataupun sekedar memberikan ulasan terhadap produk. Walaupun dengan biaya yang sangat rendah dibandingkan iklan pada media televisi, iklan pada media sosial akan dapat tetap menjangkau khalayak yang sangat luas. Adapun dampak negatifnya adalah iklan yang mudah untuk dilihat orang sehingga mudah untuk dicontek oleh kompetitor. Potensi penyebaran informasi hoax yang sangat mudah dan memerlukan pihak ketiga untuk perencanaan dan manajemen media sosial. Hijau bolu pandan siapa yang punya? Bisa. Hijau bolu pandan siapa yang punya? Bisa. Hijau bolu pandan siapa yang punya? Yang punya cat Nippon Paint. Analisis iklan cat Nippon Paint pada edisi Ramadan 2021 di platform YouTube. Target pasar dari produk ini adalah rentang usia 25 sampai 55 tahun, khususnya yang memperhatikan dan suka terhadap estetika rumah. Tentu saja media yang digunakan pada iklan ini adalah YouTube. Teknologi yang digunakan pada iklan ini adalah salah satunya adalah CGI, di mana salah satunya terlihat pada proses perubahan warna yang ada pada rumah sebelum dan setelah dicat. Dengan big data, kita dapat memperoleh wawasan seputar perilaku konsumen, serta kita akan lebih mudah dalam menentukan target audiens, sehingga nantinya iklan akan lebih tepat sasaran. Dalam kasus ini, ketika orang tersebut dalam bermedia sosial suka untuk melihat desain rumah, desain interior, ataupun yang berhubungan dengan rumah, maka secara otomatis iklan ini akan muncul dan merekomendasikan cat kepada orang tersebut.
Konten pada iklan ini dibuat menyesuaikan dengan tema Ramadan, yakni hijau bolu pandan. Hijau merupakan warna yang cerah sehingga ketika melihatnya muncul perasaan adem, natural, dan menyegarkan. Sedangkan penggunaan bolu pandan adalah supaya lebih menarik ketika ditonton saat sedang berpuasa. Pada iklan ini menggunakan pemeran utama yakni pria dewasa bertubuh kekar, di mana orang tersebut merepresentasikan dari produk ini yakni cat Nippon Paint itu kuat, awet, dan tahan lama. Biaya beriklan pada media sosial ini tentunya lebih murah jika dibandingkan dengan televisi. Selain itu, dengan menggunakan big data, maka iklan akan lebih tersebar secara luas dan lebih tertarget, sehingga lebih menghemat biaya produksi dari iklan. Nah, itu tadi seluruh pembahasan tentang iklan di media sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.